Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Roilan Harahap, GPAI SMP Negeri 3 Padang Sinimpuan, akan membuat tutorial tentang pemanfaatan aplikasi Akpai Digital. Bapak Ibu GPAI, untuk membantu tugas kita dalam proses pembelajaran, alhamdulillah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia telah menyediakan aplikasi yang berbasis digital. Aplikasi dimaksud terdiri dari 5 jenis, yaitu KTA Akpai, RPP Akpai, penilaian Akpai, siswa belajar PAI, dan modul Akpai. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memanfaatkan kelima aplikasi ini kalau kita belum terdaftar sebagai anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Dan kita pastikan bahwa kelima aplikasi ini sudah kita install dan kita make. Bapak Ibu, di sini saya akan coba paparkan untuk mendaftarkan diri kita menjadi anggota Akpai Digital. Yang kita klik Bapak Ibu adalah aplikasi KTA Akpai. Setelah kita klik aplikasi ini, maka nanti yang muncul adalah seperti ini. Bapak Ibu, belum punya akun, daftarkan akun baru. Kita klik, maka muncul ikon yang harus kita isi, terdiri dari nama, email, password, ulang password, daftar sebagai. Daftar sebagai ini terdiri dari 4 pilihan. Kita pilih sesuai dengan jabatan kita pada saat kita mendaftar. Setelah kita selesaikan mengisi ikon ini Bapak Ibu, kita klik daftarkan, maka akan muncul laman seperti ini. Kita klik lakukan pembayaran, maka akan muncul jumlah yang harus kita bayarkan dan atas nama diri kita sendiri. Saya ambil contoh, saya daftarkan Bapak Badansyah, maka muncul nama beliau lengkap dengan email. Laman bawah ada lanjut, kita klik, maka kita diberikan 2 pilihan, apakah kita bayar dengan transfer atau GoPay. Saya klik transfer melalui ATM, maka akan muncul bank tempat kita mentransfer. Saya pilih contohnya BNI, maka muncul jumlah dan nama bank yang kita tuju. Pada laman bawah ada lihat nomor rekening, kita klik, maka akan muncul nomor rekening atas nama diri kita sendiri. Bapak Ibu, mohon selesaikan pembayaran. Kita diberikan waktu 3x24 jam untuk menyelesaikan pembayaran, tetapi lebih baik kita segerakan pembayaran tersebut, karena kalau dalam waktu yang ditentukan tidak kita bayarkan, maka nomor rekening ini akan hangus Bapak Ibu, dan kita mulai mendaftar dari awal sebagaimana yang saya paparkan tadi. Setelah kita menyelesaikan pembayaran Bapak Ibu, maka kita kembali ke aplikasi KTA, kita buka lagi, maka akan muncul seperti tampilan berikut ini. Ada pilihan konfirmasi, kita klik konfirmasi. Setelah kita klik konfirmasi, maka kita akan dibawa pada laman kita tunggu Bapak Ibu seperti ini. Karena saya sudah terdaftar sebagai anggota, maka di laman awal muncul terdiri dari 4 menu. Jadi nanti Bapak Ibu yang masih tahap pendaftaran tentu harus mengisi data pribadi dulu. Bapak Ibu perlu kita ketahui, ikon-ikon ini jangan ada yang kita kosongkan. Mulai dari bio sampai ke
ikon terakhir. Nah, setelah kita isi lengkap dengan fotonya, maka kita submit. Nah, setelah kita submit, maka kita sudah resmi terdaftar sebagai anggota AKPAI. Kita buka kembali nanti KTA-nya, maka akan muncul laman seperti ini. Langsung nampak keempat menu di bawah. Untuk lebih jelasnya, apakah data profil kita benar, kita lihat, kita klik profil ini, kita lihat edit profil, maka di sini jelas terlihat data-data yang sudah kita isi tadi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk bagaimanakah cara menggunakan aplikasi KTA AKPAI Digital. Ini adalah tampilan laman yang sudah tersimpan akun emailnya di awal ketika kita membuka aplikasi KTA AKPAI. Maka akan kita lihat ada 4 menu home, menu berita acara, menu fitur, dan menu profile. Bapak Ibu, di menu home kita akan melihat, kita klik menu home, maka kita akan melihat postingan dari Bapak Ibu GPAI, termasuk postingan kita sendiri. Saya pernah memposting Bapak Ibu, tetapi kalau di laman home mungkin dia sudah jauh di bawah. Maka untuk melihat postingan kita bisa kita lihat nanti dari profile, menu profile. Di kanan atas Bapak Ibu ada lambang pemberitahuan. Kita klik itu, akan kita lihat Bapak Ibu yang memberikan tanggapan terhadap postingan kita. Dan kita klik pencarian. Di pencarian ini misalkan kita mau mencari Bapak atau Ibu tertentu. Kita klikkan saja namanya di sini. Contohnya, saya mau mencari Ibu Eli Farida Lubis. Nah, akan muncul Ibu Eli Farida Lubis. Saya klik, karena kita bisa melihat dokumen dan media yang pernah dikirim oleh beliau. Nah, kira-kira demikianlah Bapak Ibu pemaparan tentang home. Kita beralih ke menu berita acara. Di menu berita acara akan tersimpan acara-acara yang akan dan telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu GPAI. Ini acara ini sifatnya boleh pribadi dan boleh berkelompok. Di kanan atas ada simbol plus, kita klik itu, dan ada lagi plus, maka kita akan berjumpa dengan laman berikut. Ini maksudnya adalah misalkan kita mau mengadakan acara, kita ketik nama acaranya, kita buat deskripsinya sesuai dengan acara, tentu yang menarik minat Bapak Ibu yang melihat acara kita. Kita tentukan tanggal dan jamnya, lokasinya di mana. Setelah kita selesaikan semua ikon ini, barulah kita terbitkan. Bapak Ibu, di kanan atas masih ada lagi ikon checklist. Kita klik, maka yang muncul adalah acara-acara yang pernah
kita hadiri. Ini nampak tentu kalau kita sudah mempostingnya Bapak Ibu. Kita kembali ke laman awal. Kita melangkah ke menu berikutnya, yaitu menu fitur. Menu fitur ini Bapak Ibu terdiri dari kartu tanda anggota, buku digital, murotal, doa harian, RPP, penilaian, modul, marketplace, dan misalkan kita mau menghubungi admin dari aplikasi ini. Kalau kita klik misalkan KTA, maka akan muncul kartu anggota kita. Kita klik buku digital. Nah, kita mau memposting buku yang kita tulis. Kita klik tambah, maka akan muncul laman seperti ini. Kita ketik judul bukunya, kategorinya, kategori apa, ada pilihannya Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan buku yang kita tulis. Setelah kita pilih, kita upload filenya yang sudah kita PDF-kan. Setelah kita isi ketiga ikon ini, maka kita klik submit. Setelah kita klik submit, otomatis dia akan tersimpan di buku digital. Bapak Ibu, fitur berikutnya adalah murotal. Murotal ini terdiri dari 30 juz ayat Al-Quran. Misalkan kita mau mencari atau mendengar surah Al-Baqarah, kita klik saja, maka kita bisa mendengarkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu, doa harian ini juga menyangkut doa-doa setiap hari. RPP digital ini sebenarnya kalau kita buka ke aplikasi KTA, dia sudah sinkron dengan RPP digital. Sebenarnya Bapak Ibu, dari aplikasi KTA kita juga bisa melihat dan mengetahui RPP digital kita. Kita klik, nah, tampilannya akan sama dengan aplikasi RPP digital. Kita kembalikan Bapak Ibu. Begitu juga dengan penilaian dan modul digital. Nah, Bapak Ibu, untuk menu fitur, demikianlah pemaparannya. Kita lanjutkan ke menu profile. Di menu profile, kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, edit profile. Kalau kita mau mengedit data-data kita, kemudian dokumen yang kita posting ketika kita melakukan kegiatan atau acara. Jadi untuk melihat acara-acara yang pernah kita lalui, kita klik saja post media. Karena acara yang saya ikuti masih tergolong sedikit, maka tampilannya juga masih sedikit. Nah, di atas Bapak Ibu ada titik 3, kita klik. Ada informasi riwayat pembayaran. Kita klik riwayat pembayaran, maka akan muncul apa saja yang sudah pernah kita bayarkan. Di sini muncul masih 2 jenis yang saya bayarkan, yaitu uang pendaftaran dan iuran sebesar 65.000. Jadi selama kita tercatat sebagai anggota AKPAI, maka
apapun jenis yang kita bayarkan bisa kita lihat dari riwayat pembayaran. Kemudian Bapak Ibu, di bawahnya ada menu simpan. Maka ini maksudnya adalah apa yang kita simpan, media yang pernah kita simpan akan terlihat. Kalau kita membagikan ke siswa, kita klik saja share, postingan yang disukai, dan dapat survei terbaru. Ini maksudnya Bapak Ibu kita aktifkan supaya kita selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang penggunaan aplikasi KTA Akpai Digital. Saya berharap pemaparan ini menjadikan motivasi bagi Bapak dan Ibu untuk segera mendaftarkan diri menjadi anggota Akpai dan memanfaatkan aplikasinya. Selamat mendaftar Bapak Ibu GPAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.